Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Fajri dengan NPM 182220216 dari kelas 2E Prodi Manajemen Logistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pengganti absen di praktikum basis data yang membahas tentang modul 3 di pertemuan kelima, yaitu membahas tentang Data Definition Language atau yang kita singkat dengan DDL. Yang pertama, saya akan membahas SQL. Secara umum, perintah-perintah yang terdapat di dalam SQL diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Di antara lain, DDML, Data Definition Language, merupakan perintah SQL yang berkaitan dengan pendefinisian suatu struktur database dalam hal ini database dan table. Perintah DDL adalah create, alter, rename, drop. Nah, yang kedua adalah DML, Data Manipulation Language, merupakan perintah SQL yang berkaitan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record dalam table. Perintah DML antara lain select, insert, update, delete. Nah, yang ketiga adalah DCL, Data Control Language, merupakan perintah SQL yang berkaitan dengan manipulasi user dan hak akses atau privileges. Perintah SQL termasuk dalam DCL antara lain grant dan revoke. Yang kedua, pengertian Data Definition Language atau DDL. Data Definition Language adalah bahasa pemrograman yang ada di dalam komputer sehingga bisa dimanfaatkan guna membuat ataupun memodifikasi struktur pada suatu objek pada database yang paling utama untuk pembuatan skema. DDL merupakan kumpulan perintah yang tersedia di dalam SQL atau struktur query language yang memberikan gambaran terkait desain database dengan menyeluruh. SQL ini juga disebut dengan MySQL. Nah, selanjutnya yang ketiga, fungsi Data Definition Language. Yang pertama adalah fungsi create. Digunakan untuk membuat database atau objeknya seperti table, index, function, view, store producer, dan trigger. Kedua, fungsi drop. Dapat digunakan untuk menghapus objek dari database. Nah, yang ketiga itu fungsi alter. Dapat digunakan untuk mengubah struktur database. Keempat, fungsi truncate. Dapat digunakan untuk menghapus semua record dari tabel termasuk semua space yang dialokasikan untuk semua record yang dihapus. Yang kelima ada fungsi comment. Dapat digunakan untuk menambahkan komentar ke kamus data. Yang keenam ada fungsi rename. Dapat digunakan untuk mengganti nama objek yang ada di dalam database tersebut. Nah, masuk keempat, perbedaan antara DDL dengan DML. DDL dipakai untuk membuat skema database dan dapat digunakan untuk mendefinisikan beberapa kendala juga. Sementara itu DML digunakan untuk menambah, mengambil, atau memperbarui kata. DDL pada dasarnya untuk mendefinisikan kolom atau atribut daripada tabel. Pada DML dipakai untuk menambah atau memperbarui baris table. Nah, perintah dasar yang ada di DDL adalah create, drop, rename, alter. Sedangkan perintah dasar yang ada di DML adalah update, insert, merge, dan lain-lain. DDL tidak menggunakan klausa where dalam pernyataannya. Sedangkan DML menggunakan klausa where di dalam pernyataannya. Contoh Data Definition Language adalah seperti contoh create table pada DML. Nah, di sini perintahnya create pada umumnya digunakan untuk membuat tabel dalam sebuah database dengan menggunakan create table dengan format sebagai berikut. Create spasi table spasi buka kurung table name tutup kurung buka kurung column definition, tutup kurung, buka kurung, table parameter, tutup kurung. Nah, berikut adalah contoh statement untuk membuat table daftar pegawai dengan DDL sebuah database. Contohnya seperti ini. Pertama, create table employees, buka kurung ID integer primary key, first name, first underscore name, varchar 50, varchar buka kurung 50 tutup kurung, not null, last name, varchar buka kurung 75 misal, tutup kurung, not null, fname, varchar
buka kurung 50 tutup kurung not null. Data or birth data not null tutup kurung titik koma. Nah, beberapa format create table DDL bisa digabungkan dengan DML. Buka kurung data manipulation links tutup kurung seperti create table as select atau buka kurung CTAS tutup kurung sintak dalam SQL. Nah, contoh drop pada table DDL itu seperti ini penggunaannya. Sebentar. Dengan menggunakan perintah drop, Anda dapat menghapus indeks, table, atau tampilan. Komponen dari sistem manajemen basis data relasional dapat dihapus dengan pernyataan drop dalam SQL. Ada banyak sistem yang memungkinkan drop dan beberapa perintah DDL lainnya untuk membatalkan perintah yang terjadi. Nah, terus contoh alter pada DDL. Objek yang telah ada dalam database bisa dimodifikasi dengan perintah DDL alter. Dengan menggunakan perintah ini, Anda dapat menambahkan beberapa kolom tambahan dan menghapus kolom yang sudah ada. Selain itu, tipe data kolom yang terlibat dalam tabel database dapat diubah juga atau dimodifikasi dengan perintah alter. Contoh, sintaks umum pada perintah alter sebagai berikut nih. Pertama, alter table name, add column name, terus buka kurung untuk menambahkan ini contohnya ini untuk menambahkan kolom. Nah, kalau alter table underscore name rename to new underscore table new name itu untuk mengganti nama table. Terus contoh truncat pada DDL. Dengan menggunakan DDL truncat, Anda dapat menghapus konten table, namun struktur table akan tetap tersimpan secara sederhana. Perintah truncat dapat menghapus catatan dari struktur table. Anda dapat menghapus sebagian data melalui perintah ini. Selain itu, setiap ruang yang dialokasikan data dihapus oleh perintah truncat. Nah, kita masuk ke untuk mentampilkan struktur table atau mau melihat table. Nah, untuk melihat seluruh table yang telah dibuat sebelumnya dengan syarat udah ada dalam database tersebut. Nah, perintahnya itu adalah perintahnya adalah show tables .2. Nah, nanti itu semuanya akan muncul table yang kita bikin. Nah, untuk melihat struktur dari masing-masing table nih, perintahnya adalah dash nama table titik koma ya. Contoh nih, kita mau ngedash mahasiswa terus titik koma. Kan kita udah buat data mahasiswa sebelumnya teh. Terus kita dash mahasiswa titik koma, dan ntar muncul tuh mahasiswanya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di constraint table. Constraint adalah aturan atau batasan yang sengaja kita terapkan pada table untuk menjaga integrasi dan konsistensi data. Nah, ketujuh adalah nilai otomatis dan nilai default. Nilai otomatis atau auto increment. Sebentar, bisa digedein apa? Suatu nilai otomatis merupakan suatu field yang diisi secara otomatis oleh sistem. Biasanya paling banyak digunakan pada primary key. Tipe data kolom yang akan di set nilai auto increment adalah ini. Contohnya perintahnya auto increment. Contoh create table mahasiswa ID integer buka kurung 5 not null primary key auto increment. Nah, kayak gitu. Kalau untuk yang nilai default merupakan pemberian nilai secara otomatis oleh sistem terhadap suatu field tertentu dengan nilai null. Perintahnya contoh nih, create table matkul buka kurung kode matkul integer buka kurung 5 tutup kurung not null primary key. Nah, itu contoh nilai yang yang nilai default. Sekian dari saya, Faisal Bajri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.